Hello, old friend. Kematian dan reinkarnasi. Itulah tema film Infinite yang dikemas secara modern serta dibintangi oleh aktor yang sudah tidak asing lagi, seperti Mark Wahlberg sebagai Evan, Dylan O'Brien sebagai Treadway, serta sederet bintang film lainnya. Film Infinite berdasarkan novel Reincarnation Paper yang ditulis oleh Eric McCranch pada tahun 2009. Film ini juga disutradari oleh Anthony Fuqua. Menarik, itu yang ada di pikiran saya ketika membaca sinopsisnya, meskipun sudah bisa ditebak jika film-film jenis ini pasti akan ada atau setidaknya menjadi sequel. Lalu bagaimana sepak terjangnya? Lalu apa sih itu Infinite? Dijelaskan dalam film, Infinite adalah orang dengan kemampuan khusus bisa mengingat tentang kehidupan masa lalu mereka dengan sangat baik. Di antara individu-individu spesial ini terpisah menjadi dua kaum, yaitu yang percaya disebut dengan believer dan yang mengingkari disebut juga nihilis. Bagi yang percaya, mereka menjadikan memori masa lalunya itu untuk berbuat kebaikan, seperti memberikan perlindungan kemanusiaan agar tercipta perdamaian di seluruh alam semesta. Gede ya, gede impiannya, perdamaian dunia loh. Sementara yang mengingkari, mereka akan jenuh terlahir kembali secara terus-menerus, again and again, nandomo, lalu menganggapnya sebagai sebuah kutukan yang harus dibuang. Tapi biarpun ingin lari dan sembunyi, karena begitu ajal menjemput, dia akan lahir kembali. Entah itu jadi apa di kehidupan selanjutnya. Sebaiknya kamu simak film ini di awal-awal, karena itu menentukan apakah kamu bisa mengikuti film atau tidak. Jika kamu melewatkan sedikit saja detailnya, siap-siap menjadi bingung. Mari kita langsung pada menit kesekian, di mana Ivan ternyata adalah reinkarnasi dari Treadway yang telah tewas beberapa tahun silam akibat ketidaksetujuannya pada kaum nihilis, dengan mati membawa tanda tanya besar bagi kedua kelompok. Selama Ivan hidup, dia selalu bisa melakukan sesuatu tanpa belajar dengan layak, yang membuat dia terkadang sedikit gila, sehingga dokter kejiwaannya selalu memberikan dia obat. Evan didiagnosa sebagai skizofrenia, sampai pada akhirnya dia ditangkap polisi karena melakukan sesuatu yang dia sendiri juga bingung dengan bayangan-bayangan masa lalunya itu. Namun justru kejadian itulah yang membuat Ivan akhirnya mengetahui fakta sesungguhnya, siapa sih dirinya itu dan untuk apa hidup di dunia ini. Lalu kenapa juga dia selalu mengingat look the inside. Pada akhirnya semua tentang telur. Telur apakah itu? Yang pasti bukan telur gantung berlemak. Serta tentang ketidakpuasan manusia dalam menjalani hidup. Asal tahu saja, endingnya itu sungguh tidak dikira. Kok bisa-bisanya nyampe reinkarnasi ke negara itu loh. Terinspirasi dari mana sih? Sayangnya setiap adegan kematian lalu reinkarnasi tidak dijelaskan dengan tahun, hanya penggambarannya saja, seolah penonton diajak untuk menebak sendiri. Jadi jika kamu penikmat film pecinta detail, rasa-rasanya seperti ada yang kurang. Adegan fightingnya lumayan greget sih, terutama saat di pesawat. Selebihnya pada adegan-adegan action lain, ya seperti biasa kamu lihat di film-film action Hollywood yang kurang ada sentuhan seni dengan durasi singkat-singkat. Setiap scene demi scene seperti dicoba untuk dipaksakan, sehingga dalam penyampaiannya menjadi anti klimaks. Buat saya pribadi, ini jauh dari kata sempurna, namun masih layak kok ditonton sampai habis.
Ada beberapa part yang mengingatkan saya dengan aksi Iron Man atau Tony Stark ketika menggunakan teknologi hologram. Entah kenapa saya berpikirnya ke situ. Mungkin kamu juga. Entahlah, ini hanya opini saya saja. Beberapa aksi juga terlihat berlebihan, jadi kamu nggak perlu ambil pusing. Namanya juga film. Kalau kamu coba adegan-adegan tersebut di dunia nyata, saya yakin sih malaikat maut langsung menyapa Anda dengan sangat ramahnya. Lalu berapa rating di IMDb? Noh, lihat sendiri aja. Tapi nggak usah kecewa ya. Rating itu hanyalah keniscayaan jika kamu percaya. Selebihnya, tonton film ini dan nikmati selagi bisa. Sekian dan selamat menonton. Salam film-film berkualitas. Adios, amigos.